satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kami bertemu kembali dalam tubuh Kristus ilahi. Kami dapat beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan juga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami semuanya yang sudah hadir Tuhan, kiranya Engkau jamah kami. Bahkan juga hamba-Mu yang memimpin pujian dan penyembahan, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan juga Pak Joni yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah kami mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu yang akan memberkati kami, menegur kami, bahkan juga Tuhan mengoreksi kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan juga menguasai alat-alat yang kami pakai, baik itu laptop, handphone, dan semuanya Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya, amin. Ya, kita memuji Tuhan, kita katakan Allah itu sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Joni Iskandar. Kita angkat pujian buat Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam setiap keadaan, dalam segala perkara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sejenak kita menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Kau menyatukan kami, merasakan
cinta Kau selamanya. Yesus, harapan takkan hilang. Ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya segalaku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, kami serahkan waktu kepada Pak Joni, silakan. Baik, terima kasih Pak Derikson untuk segala puji-pujiannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai untuk firman Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur hanya kepadamu. Kami naikkan ya Tuhan, Kaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, dan Allah yang kami puji. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini, Kau masih memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk Kau sampaikan kepada kami pada malam ini. Bajaklah setiap hati kami Tuhan, agar hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap menanam benih-benih firman-Mu yang akan Kau tebarkan di dalam lubuk hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat sehingga kami boleh menikmati betapa besar kasih-Mu kepada kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar keluar dari hati-Mu dan bukan karena kuat gagah hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Halo. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2026. Kita sudah masuk bulan yang kedua ya, yaitu bulan Februari. Malam hari ini pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elia Esther yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sabda firman Tuhan pada hari ini. Dan malam ini saya mengambil tema berbagi pada sesama dan andalkanlah Tuhan. Tentunya berbagi pada sesama yaitu sesama kita, ya, sesama kita sebagai manusia, ya. Baik itu yang seiman dengan kita maupun tidak seiman, kita harus tetap bisa berbagi. Ya. Malam hari ini saya mengambil tema ini dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 43. Tentunya Bapak Ibu semua sudah sering mendengar ya tema mengenai ini, di mana kita sering dari sejak masih TK atau mungkin masih kanak-kanak, kita sering mendengar cerita atau kisah daripada bagaimana Yesus membuat mujizat
yang luar biasa, ya. Bentar, ya. Kita ambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 43. Tapi kita baca sampai 31 dulu. Saya bacakan sampai ayat yang ke-31. Perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Sampai di sini saya baca dulu. Mari kita lihat dalam Markus 6 ayat 31. Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat yang sunyi untuk beristirahat dan mengisi diri mereka dengan doa dan keintiman dengan Tuhan. Karena mereka sangat sibuk melayani orang banyak. Nah, yang saya tangkap makna daripada ayat ini adalah ada saatnya kita melayani Tuhan. Ya. Mungkin saat ini banyak di antara Bapak Ibu yang melayani Tuhan begitu sibuk, ya, baik sebagai konselor, baik sebagai pemberita firman, sebagai gembala, pendeta, dan sebagainya. Mungkin hampir setiap hari selalu disibukkan dengan pelayanan. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk dalam ayat 6, Markus 6 ayat 31 ini bahwa kita juga harus perlu beristirahat. Ya. Kita harus beristirahat, menjalin keintiman dengan Tuhan di dalam doa. Tentunya doa yang dimaksud di sini adalah doa hening, ya. Makanya Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa ke tempat yang sunyi supaya tidak diganggu, ya, oleh orang-orang yang lalu lalang yang keluar masuk. Itu maksudnya, ya. Jadi hari ini kita juga diingatkan bahwa ada saatnya kita sibuk dalam pelayanan, tapi ada saatnya juga kita membagi waktu untuk menjalin hubungan intim, bercakap-cakap, ya, dan berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Ya, itu kira-kira yang saya tangkap dari ayat 31 ini. Saya lanjutkan dari ayat 31 sampai 43. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu saya untuk membacakan, silakan. Ada Ibu Yanse Paindong, mungkin Ibu Yanse bisa bantu doa, bacakan firman-Nya. Shalom, Bu Yanse. Ya, ayat berapa, Pak? Oh ya, Pak Anfal, ya, baik. Ayat Markus berapa? 6, 6, ayat 31 sampai 43. 31 sampai 43. Ya, Pak. Silakan, terima kasih. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. 32. Ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat,
Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. 36. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat kembali makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Anfal. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin dari berbagai hamba Tuhan menelaah ataupun mengambil rema yang berbeda-beda ya dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan 43 ini. Mungkin ada yang lebih menekankan pada multiplikasi di mana Yesus bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi bisa memberikan makan 5.000 orang. Tapi malam ini saya akan coba untuk melihat dari rema yang lain ya. Jadi Markus 6 ayat 30 sampai 44 ini menceritakan tentang Yesus memberi makan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu menunjukkan bahwa Allah dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang luar biasa. Ya. Ya, sampai saat ini mungkin belum ada hamba Tuhan yang sehebat apapun yang bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan ini menjadi sekian banyak. Ya, memberi makan 5.000 orang, itu laki-laki aja ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi malah masih tersisa 12 bakul. Itu suatu mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan pada saat itu. Nah, kalau kita ambil rema dari Markus 6 ayat 30 sampai 44 ini adalah tentang kepercayaan dan ketaatan. Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak, meskipun mereka merasa tidak mampu. Ya. Namun ketika mereka membawa apa yang ada pada Yesus, apa yang ada kepada Yesus, dia memberkati dan memperbanyak ikan dan roti itu, sehingga semua orang dapat makan sampai kenyang. Coba, sampai kenyang ya, bukan ya ini jatah kamu cuma 1 ya, enggak. Yesus ada yang mau nambah silakan ya. Pokoknya sampai kenyang, gitu ya.
Ia mengajarkan kita untuk membawa apa yang kita miliki kepada Yesus dan mempercayai bahwa Dia dapat melakukan hal yang luar biasa. Yesus ingin memberikan teladan tentang kemurahan hati, kepedulian, dan kepercayaan kepada Allah dengan memberi makan 5.000 orang. Yesus menunjukkan bahwa kita harus peduli dengan kebutuhan orang lain dan mempercayai bahwa Allah dapat memenuhi kebutuhan kita. Ini juga mengajarkan kita untuk berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Ya, itu maknanya ya. Jadi Yesus menunjukkan ini karena Dia ingin memahami bahwa kita tidak hidup sendirian, tetapi kita adalah bagian dari komunitas yang saling membutuhkan. Dengan peduli dan dengan kebutuhan orang lain, kita menunjukkan kasih Allah dan mempercayai bahwa Allah dapat memenuhi kebutuhan kita karena Dia adalah segala sumber daya. Amin. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak egois dan mempercayai provisi Allah. Provisi Allah. Apa itu provisi Allah? Provisi Allah adalah cara Allah memenuhi kebutuhan kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ini termasuk makanan, air, tempat tinggal. Yesus memberi makan 5.000 orang. Provisi Allah menunjukkan kasih dan kekuasaannya. Amin. Saudara, roti ternyata dari semua roti dan ikan yang terkumpul dan dibagi-bagikan pada 5.000 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak, masih tersisa 12 bakul. Kenapa sampai tersisa 12 bakul? Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tapi juga memberikan kelimpahan. Amin. Jadi kelebihan 12 bakul itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan kita saja, tetapi Dia juga memberikan kelimpahan, ya, yang melebihi dari apa yang kita butuhkan. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan dan berkat-Nya, bukan hanya sekedar kecukupan. Amin. Jadi bukan sekedar cukup, tapi Dia memberikan kelimpahan. 12 bakul juga memungkinkan melambangkan pemerintahan Allah yang sempurna. Yaitu ada 12 suku Israel, ada 12 rasul, murid-murid Yesus. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang melimpah dan berkuasa. Dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, Tuhan juga ingin kita sebagai murid-murid-Nya. Yaitu pertama adalah mempercayai provisinya yang melimpah. Yang kedua adalah berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Jadi jangan egois. Kalau kita diberkati, kita juga harus bisa memberkati orang lain. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap kebutuhan. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita. Apapun yang kita butuhkan, kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita itu. Ya kan? Yang keempat adalah menghargai kelimpahan dan berkat. Kalau kita sudah diberkati, kita harus juga bisa bersyukur, menghargai kelimpahan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jangan lupa ya, kita harus tetap bersyukur.
Jadi Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dan mempercayai bahwa Dia akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi Dia adalah saluran berkat buat kita, bagi kita, dan kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terus kesimpulan dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang adalah, percayalah pada provisi Allah yang melimpah, berbagilah dengan orang lain, dan andalkan Tuhan dalam setiap kebutuhanmu. Menjadi saluran berkat bagi orang lain berarti menjadi alat atau perantara bagi Tuhan untuk memberikan kasih, bantuan, atau kebaikan kepada orang lain. Ini berarti kita harus terbuka dan siap untuk digunakan oleh Tuhan untuk membuat perbedaan di dalam hidup orang lain, orang dunia. Ya. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Contohnya apa? Misalnya memberikan sumbangan. Anda memberikan uang atau barang kepada orang yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dengar banyak saat ini musibah-musibah banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Banyak sekali orang yang membutuhkan sumbangan. Ya, tentunya yang paling utama adalah makan. Ya, jangan sampai mereka kelaparan. Jadi Anda memberikan uang saudara atau berupa makanan, berupa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Itulah yang disebut memberikan sumbangan. Yang kedua adalah mengunjungi orang sakit. Nah, Anda mengunjungi teman atau tetangga yang sakit dan memberikan dukungan moral sehingga mereka merasa tidak sendirian. Jadi ada orang mengatakan lebih baik menolong orang yang sedang sakit, ya, mendoakan orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan dukungan. Tentunya dukungan moral. Jangan sampai mereka putus asa, oh saya kayaknya penyakit saya tidak pernah bisa sembuh. Lebih baik saya mati saja, gitu ya. Banyak ya pasien-pasien yang mengeluh karena merasa sudah tidak ada harapan. Nah, inilah tugas kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka supaya mereka tidak merasa sendirian. Mereka merasa ada dukungan moral dari kita. Mereka merasa ada spirit supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, bahkan mengalahkan penyakit yang dideritanya. Itulah yang disebut mengunjungi orang sakit. Ya. Kemudian bisa juga kita membantu tetangga. Anda membantu tetangga Anda dengan pekerjaan rumah atau tugas lainnya, sehingga mereka dapat memiliki waktu untuk melakukan hal lain. Ya, misalnya saudara melihat ada tetangga saudara yang sedang mau mengadakan hajatan, pesta, ya, pesta pernikahan, apakah pesta syukuran, gitu ya. Nah, sebagai tetangga, maka sebaiknya atau wajib kita menawarkan bantuan. Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Misalnya begitu ya. Nah, itu dengan demikian, maka akan terjalin hubungan yang lebih intim antara kita dengan para tetangga kita. Sehingga tetangga kita itu bisa melakukan hal-hal lain yang
mungkin lebih penting. Jadi kalau misalnya beresin bangku atau siapkan tikar dan sebagainya, itu bisa kita lakukan supaya tuan rumah ini, tetangga kita ini bisa melakukan hal lain, misalnya untuk menyiapkan konsumsi dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan membantu tetangga. Ya, ya tentunya dengan motivasi yang baik, ya, bukan berarti membantu tetangga ada sesuatu yang kita ingini dibalas begitu ya. Harus dengan rela, harus dengan kerendahan hati, ya. Nah, kira-kira begitu, membantu tetangga. Kemudian bisa juga mendengarkan orang lain. Anda mendengarkan cerita dan masalah orang lain sehingga mereka merasa didengar, dipahami, gitu ya. Jangan misalnya ada orang, teman atau sahabat kita bilang, saya mau konsultasi dengan kamu, boleh nggak? Oh enggak, jangan. Saya sibuk, ya. Saya nggak mau ikut campur urusan kamu, gitu ya. Nah, di sini sebaiknya memang kita mendengarkan orang lain. Ini bukan gosip ya, tapi memang dia sedang mengalami sesuatu yang memerlukan jalan keluar. Dia minta pendapat kita. Jadi apa salahnya kalau kita membantu mereka ya, mendengarkan orang lain. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi keluh kesah dia, apa yang jadi masalah dia. Nah, dengan begitu maka dia akan merasa didengar, ya. Apa yang dia keluhkan, ada orang yang mau mendengar dan memahami masalahnya. Nah, itu kira-kira. Jadi kita juga harus membantu untuk ya mencarikan jalan keluar, ya. Tentunya yang positif, ya. Jangan ngajarin jadi negatif, gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus memberikan hal yang positif. Kemudian yang terakhir mungkin membagikan pengetahuan. Anda membagikan pengetahuan untuk keterampilan Anda kepada orang lain sehingga mereka dapat belajar dan berkembang. Misalnya ada saudara, teman, atau tetangga ya yang usahanya kurang berhasil. Ya. Nah itulah kita bisa mengambil bagian karena kita mempunyai keterampilan khusus ya berdasarkan pengalaman kita. Kemudian kita bisa mengajari dia. Ya. Begini Bu atau Pak, sebaiknya kalau Ibu mau jualan ini yang harus diperhatikan ini, gitu ya. Kita jelaskan juga, saya pun dulu seperti itu, gitu kan. Jadi mudah-mudahan dia bisa memahami, mendengar petunjuk-petunjuk dari kita, sehingga dia bisa mendapat pelajaran dan mengembangkan usahanya. Atau misalnya kita mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Alkitab. Kemudian ada orang yang bertanya, kalau saya mengalami ini, bagaimana ya Pak? Kalau menurut ajaran agama Kristen, seperti apa yang harus saya lakukan? Nah, disitulah kita bisa berbagi pengetahuan kita mengenai Alkitab. Amin. Ya, itu kira-kira yang bisa kita lakukan ya sebagai murid-murid Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh tentang Abraham yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Tuhan berjanji untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Makanya Abraham dikenal sebagai Bapa segala bangsa. Ya. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan dia bangsa yang besar, ya, menjadi berkat bagi semua bangsa, bukan bangsa Israel aja, tapi berkat buat semua bangsa.
Ya, amin. Jadi, menjadi saluran berkat bagi orang lain tidak harus berupa hal-hal yang besar. Bahkan hal yang kecil sekalipun, seperti kalau bertemu dengan orang, senyum aja, walaupun kita nggak kenal, tapi dia kelihatannya simpati ya dengan kita. Kita balas dengan senyum, ya. Atau dengan kata-kata yang baik, ya, yang dapat membuat perbedaan besar dalam hidup orang lain. Ya, saya selama bekerja di Lipo Molpuri, itu setiap ada restoran yang baru buka, itu kan saya belum kenal sama karyawan-karyawannya ya. Nah, saya selalu senyum-senyum, akhirnya mereka menghampiri saya, kenalan gitu ya. Nah, inilah satu kebahagiaan, kebanggaan buat kita ya, bahwa kita itu ternyata disenangi oleh orang-orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita murah senyum. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih susah senyum gitu ya, mukanya asam terus, nah itu hati-hati ya. Jangan sampai menimbulkan kesan, orang itu sombong ya, saya males negornya, seperti itu. Jadi kita harus murah senyum gitulah. Ya. Kita kembali ke kesimpulan dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang adalah percayalah pada profesi Allah yang melimpah. Berbagilah dengan orang lain dan andalkanlah Tuhan di dalam setiap kebutuhanmu. Amin. Saya tidak perpanjang khotbah saya hari ini, cukup sampai di sini. Sebelum saya masuk dalam doa, saya ingin memutarkan sebuah lagu mengingatkan kita nostalgia waktu kita masih kanak-kanak, ya, yaitu lagu Sekolah Minggu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang masih sekolah minggu waktu itu pasti kenal dengan lagu ini. 5 roti dan 2 ikan. Mungkin Pak Derikson sudah bisa menayangkan lagunya. Pak Joni aja karena saya belum co-host. Oh gitu. Coba ya, saya coba. Yang mana nih Pak? Itu 5 roti Joni, dan 2 ikan. Ya yang itu. di atas. Ya, Nih, ya betul itu Pak. Ya betul. mohon maaf saya ulangi Pak. Ya. Belum saya hidup suaranya tadi. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan
Oke, terima kasih Pak Derikson. Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada malam ini Kau telah mengingatkan kami kembali agar supaya kami bisa berbagi pada sesama dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, ajarlah kami untuk selalu tetap setia dan taat mengikuti firman-Mu. Berikanlah pada kami kemampuan untuk bermultiplikasi, untuk kami bisa berbagi dan lebih mengerti akan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kalau malam ini Kau telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa benih-benih firman-Mu jatuh di dalam hati, lubuk hati kami, seperti jatuh di tanah yang subur, sehingga dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami percaya semuanya itu dapat kami lakukan sesuai dengan talenta-talenta yang sudah Kau berikan kepada kami masing-masing. Biarlah talenta-talenta yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa yang tidak sempurna ini, dan kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melengkapi atau menanggapi, saya persilakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Derikson atau Ibu Elia. Silakan. Salam ya. Salam Pak Joni. Maaf ya, ini tamunya baru selesai pulang. Ya, karena ini memang dia lagi ada masalah berat ya. Saya harus tuntasin dia pelayanan sampai ini balik. Keringatan saya bahasa nih. Aduh luar biasa peperangannya sampai luar biasa sekali itu ya. Tapi Tuhan tolong dia. Ya, jadi saya tadi udah tolong wakilin sama Pak Derikson ya. Karena ini mendadak Pak Joni, saya minta maaf ya. Mendadak dia nggak bisa ditunda. Kata saya ada Zoom juga ya. Udah saya ngalah deh kata saya untuk ada Pak Derikson ya yang menangani. Jadi saya puji Tuhan, terima kasih. Pak Joni saya nggak dengar, tapi nanti saya mau dengar direkam di YouTube-nya ya. Maaf banget lah. Puji Tuhan. Ya silakan. Ya minta maaf juga ya untuk Bapak Ibu yang ikut bergabung bersama kami. Ya saya nggak bisa ngikutinnya, tapi saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan firman-Nya Pak Joni. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Derikson. Ya. Doa siapa? Siapa Bu? Yang doa siapa? Siapa Bu? Mic-nya Bu, mic-nya belum dibuka. Mic-nya Bu Elia. Oh oke ya. Ya boleh doa syafaat, boleh Ibu Maria. Ya, Mungkin angkat satu pujian dulu kali ya, Pak Derikson ya. Nanti doa syafaat Ibu Maria ya. Silakan.
Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita percaya bahwa Allah kita pada saat titik nadir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah kita yang besar melakukan bagiannya. Sesuai dengan firman-Nya kita hanya taat kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Shalom semua. Kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Mu tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa. Kau mengingatkan kami kembali untuk kami berjalan dalam kasih-Mu. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkan sabda firman-Mu,
dipenuhi dengan jubah kasih-Mu yang mulia. Sehingga setiap kami semua yang ada di grup Tubuh Kristus Ilahi ini selalu indah di hadapan Engkau. Bukan saja kami menerima kebenaran-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman dan selalu mendengar akan kebenaran-Mu dan melakukannya. Berkati Bapak yang sudah menyampaikan firman ini, biarlah Kau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak saat ini untuk setiap umat-Mu ya Bapak yang mungkin menghadapi permasalahan, persoalan, maupun dalam pergumulan pekerjaan, baik menghadapi pergumulan dalam keluarga, di dalam segala hal, anak-anak, Bapak, suami dengan istri dengan suami, maupun keluarga demi keluarga. Bapak surgawi, hanya Engkau yang terus ya Bapak, yang memberikan kepada setiap mereka untuk dapat menghadapinya bersama kuasa-Mu, sehingga apapun persoalan yang Kau izinkan saat ini boleh terjadi, kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Mampukan untuk boleh memahami dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga mampu keluar lebih dari pemenang setiap anakku yang masih dalam proses apapun, sehingga mereka tidak terjatuh, tapi kami mohon kekuatan ilahi turun atas setiap mereka. Bapa, kami percayakan seluruh umat-Mu di dalam segala hal, kami percaya Engkau turut bekerja. Begitupun kami berdoa ya Bapa, untuk para hamba-hamba-Mu, para pendeta, orang-orang kudus-Mu yang diutus, baik ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, kemanapun mereka penginjilan maupun ya Bapak, kemanapun mereka melangkah, berikan tanda-tanda mujizat, dan biarkanlah mereka boleh berdampak dimanapun, membawa setiap jiwa datang kepada Engkau. Biarlah minyak urapan yang daripada Engkau terus mengalir ke setiap mereka, sehingga mereka dipenuhi dengan minyak yang baru, sehingga sungguh penginjilan itu semakin menyala, sehingga sungguh ya Bapa, setiap mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menyirami Bapa dengan terang, sehingga sungguh kemanapun hamba-Mu melangkah ini, tidak pernah kekurangan suatu apapun, karena Engkau sudah memperlengkapi dan kuasa, hikmah, dan pengertian yang baru daripada Engkau. Bebaskan, lepaskan Bapa dari jubah yang lama, sehingga gembala-gembala ini boleh melakukannya dengan kantong yang baru, anggur yang baru, sehingga sungguh tetap menyala menjadi indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa Bapa untuk bangsa kami ya Bapa yang sedang mengalami ya Bapa kesulitan, mengalami gempa, mengalami ya Bapa kerugian, bahkan mengalami juga kehilangan ya Bapa saudara, suami, istri, anak, Bapa, maupun siapapun yang sedang terjadi, biarlah mereka yang masih diberi kesempatan masih hidup. Kami percaya Engkau berbicara melalui badai-badai apapun kepada setiap jiwa-jiwa ya Bapa, sehingga mereka gentar dan takut akan Engkau. Dan terutama yang mereka hidup dalam kegelapan yang tidak mengenal kebenaran. Jamah setiap mereka Bapa, sehingga mata hati mereka tercelik bahwa Yesuslah Juru Selamat satu-satunya. Kami percaya Bapa, Engkau akan pertemukan setiap mereka ya Bapa, dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau percaya ya Bapa, memberitakan kabar baik tentang Injil keselamatan. Biarlah ya Bapa, melalui semua apa yang sedang terjadi ya Bapa, maupun seluruh pelosok dimanapun ya Bapa yang boleh mengalami, mereka diizinkan semuanya ini terjadi. Kami percaya ada mujizat Kau akan nyatakan. Kuasa-Mu yang semakin lama semakin besar, sehingga Bapa dengan adanya seperti ini, karena kegerakan doa juga sedang Kau bangkitkan untuk para pendoa, sehingga Bandung, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Jakarta penuh kemuliaan-Mu Bapa, Sulawesi ya Bapa, mau Sumatera maupun di Aceh maupun dimanapun yang dari Sabang sampai Merauke Bapa, biar mengalami kemuliaan-Mu
Tuhan, Engkau yang memampukan setiap mereka untuk bangkit dengan kasih ya Bapa, sehingga sungguh Tuhan kami akan melihat Indonesia Bapa akan menjadi pemuji, penyembah yang memuliakan Engkau karena kehadiran-Mu lahir di dalam kehidupan setiap mereka dengan ajaibnya, karena Engkau sang ajaib yang tidak kami pahami, tetapi dengan cara-Mu yang akbar luar biasa. Dengan bermacam cara penginjilan ya Bapa, akan mereka melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus ditinggikan. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa ya Bapa untuk semua ya Bapa, keluarga-keluarga, para bapak-bapak, biarlah mereka tampil sebagai imam yang diurapi lebih lagi, sehingga membawa seluruh keluarganya Bapak tampil bersinar. Kami percaya Bapak, para Bapak sudah pada bangkit, kau terus Bapak tambahkan terus Bapak cintakan Engkau, sehingga keluarga-keluarga penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kau memberkati Bu Elia, kau memberkati seluruhnya Bapak yang satu tim ya Bapak, biar mereka semua juga ya Bapak, senantiasa Bapak menjadi indah di hadapan Engkau, karena Engkau sendiri akan memperlengkapi dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik yang mengalami sakit, kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Biar mereka boleh mengalami mujizat dengan kuasa-Mu, mereka boleh mengalami kesabaran, mereka boleh mengalami kekuatan, mereka boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami penglihatan, mereka boleh mengalami ya Bapak pengetahuan yang baru yang berasal daripada Engkau sendiri, sehingga sungguh Bapak, karena firman mengatakan tidak ada yang tertutup, semua akan dibukakan. Sehingga anak-anakmu akhir zaman, anak-anak yang boleh melihat ya Bapak, bahwa semuanya itu ya Bapak indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh tim ini Bapak, kami serahkan dalam tangan Engkau, kami percaya Bapak, Engkau yang memberkati, sehingga tetap tim unity yang kudus ya Pak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Pak. Saya kembali ke Pak siapa ya? Saya lupa, maaf. Ya, Bu Elia Ya. doa Ya. berkat. Pak Erikson, ya, Erikson, ya, maaf Pak. Ya, haleluya. Mic-nya Bu Elia, mic-nya. Yuk, mari kita angkat kedua tangan ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarkanlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yes. Ya, mungkin tinggal sharingkan ya. Pak Derikson. Terima kasih Pak Joni Iskandar yang sudah mengambil tema daripada